Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait ekstrak daun kelor atau Moringa oleifera sebagai solusi alami dalam membasmi ulat grayak atau Spodoptera litura beserta dengan pengaplikasiannya. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Nelindira Kusmowardani dengan nomor NIM akhir 014. Yang kedua ada Fatima Nabila Putri dengan nomor NIM akhir 015. Yang ketiga ada Muhammad Hafidur Rahman dengan nomor NIM akhir 024. Yang keempat ada Putri Devika Parawestri dengan nomor NIM akhir 061. Dan yang kelima ada Sepri Apriliana dengan nomor NIM akhir 068. Baik, yang pertama terkait pembuatan ekstrak daun kelor atau Moringa oleifera dengan metode maserasi. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada alat yang digunakan yaitu gelas beaker 500 ml dan 1000 ml, gelas ukur, toples kaca, botol urin, botol saus bekas, aluminium foil, plastik wrap, pipet, rotary vacuum evaporator, pengaduh, timbangan, dan mesin penggiling. Yang kedua, bahan yang dibutuhkan yaitu daun kelor, etanol 96%, dan kertas saring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni pembuatan simplisia. Dengan menimbang daun kelor sebanyak 3 kg dan mencuci bersih daun kelor menggunakan air mengalir. Lalu dilanjutkan dengan dikering anginkan selama 7-10 hari. Kemudian dilakukan penggilingan sehingga menjadi serbuk. Next. Kemudian dilakukan proses ekstraksi, yakni simplisia dimasukkan ke dalam toples kaca untuk dimaserasi menggunakan etanol 96% sampai 3 kali. Dengan perbandingan antara 1:3, yakni antara serbuk daun kelor dan etanol 96%. Dilakukan perendaman secara perendaman pertama. Kemudian pada perendaman kedua dan ketiga dilakukan dengan perbandingan 1:2 yang dilakukan selama 24 jam. Kemudian hasil maserasi disaring dengan corong yang dilapisi kertas saring. Kemudian filtrat yang diperoleh diuapkan dengan rotary vacuum evaporator. Dan penguapan tersebut menghasilkan ekstrak kental berwarna hijau pekat. Baik, izin melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah aplikasi ekstrak daun kelor pada ulat grayak. Selanjutnya, pada bagian berikutnya adalah alat dan bahan. Alat pertama yang digunakan adalah pincet, tisu penggaris, jarum pentul, tinwell saus cup, serta kertas label dan alat tulis. Dan untuk bagian kedua yaitu bahan yang dibutuhkan yaitu aquades, daun sawi, dan ulat grayak. Next. Baik, akan dijelaskan oleh teman saya untuk selanjutnya. Baik, setelah mempersiapkan alat dan bahan, kita melakukan aklimatisasi pada ulat grayak. Ulat grayak instar 3 ini diaklimatisasi selama 24 jam dengan cara menempatkan satu ekor ulat pada setiap tinwell saus cup yang berisi sehelai daun sawi hijau yang sudah dipotong segi 4 dengan ukuran 5 x 5 cm. Next. Setelah melakukan proses aklimatisasi terhadap ulat grayak, kita melakukan pemberian ekstrak daun kelor terhadap ulat grayak. Tahap yang pertama yaitu daun sawi dipotong menjadi segi 4 dengan ukuran 5 x 5 cm. Kemudian dicelupkan ke dalam ekstrak daun kelor dengan 5 konsentrasi ekstrak yang berbeda yaitu 0%,
20%, 30%, 40%, dan pestisida kimia selama 5 detik, lalu dikering anginkan pada suhu ruang selama 2 detik. Setelah itu, diletakkan ke dalam tin well sauce cup. Sebelum melakukan pengujian, larva uji ini dipuasakan selama 1 hingga 2 jam. Lalu pengujian ini dilakukan sebanyak 4 kali ulangan untuk setiap perlakuan. Larva Spodoptera litura ini dibiarkan memakan daun sawi hijau yang telah diberi perlakuan dan melakukan pengamatan dengan interval waktu 48 jam atau 2 hari. Next. Untuk selanjutnya yaitu lampiran dokumentasi. Yang pertama yaitu kami mencari daun kelor, lalu dipisahkan dari tangkainya, setelah itu kami cuci dan ditimbang sebelum dikering anginkan. Setelah dikering anginkan kurang lebih 1 minggu, kemudian ditimbang lagi berat keringnya. Setelah itu kami haluskan, setelah dihaluskan yaitu dimaserasi dengan etanol 96%. Dimaserasinya dimasukkan ke dalam ruangan yang tidak terkena cahaya. Setelah itu kita saring. Setelah penyaringan selesai dari ekstraknya, itu kita evaporasi menggunakan rotary evaporator sampai ekstraknya menjadi ekstrak kental. Lanjut. Ya, ini lampiran dari hasil evaporasi. Setelah itu kami mengaklimatisasi ulat tersebut dalam wadah cup sambal itu. Setiap cupnya itu berisi 1 ulat dan kami beri makan sawi. Setelah itu kami mengencerkan dari ekstrak daun kelor tersebut dan melakukan pengenceran bahan kimia. Lalu kami melakukan pengamatan sampai ulat tersebut mati. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kalam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.